Oke, selamat sore sahabat BPHN, kembali lagi dalam live Instagram BPHN Talks. Partisipasiku, ayo sampaikan aspirasimu. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas terkait dengan NA RUU Bantuan Hukum. Kita masih menunggu dua narasumber kita dan kita masih menunggu teman-teman semua di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam live Instagram kita. Kita masih menunggu ya. Semoga jaringannya baik karena udah 2 kali nih ya. Padahal tadi perkenalan kayaknya aman gitu ya. Tapi ini kita akan memulai kembali. Sahabat BPHN dimanapun Anda berada, selamat datang di BPHN Talks. Dalam segmen partisipasiku, ayo sampaikan aspirasimu. Dan kembali kita ingatkan bahwa untuk mendukung penataan regulasi ini, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuat wadah aspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, dan sudah tergabung 2 narasumber kita ya. Kita akan undang dan Mbak Dini. Halo, Nurul. Halo Mbak Dini, suaranya kita. Semoga deg-degan ya kalau live Instagram ini jadi berganti tempat ini saya. Suaranya boleh dicoba nggak dari Budian dan Mbak Dini, apakah sudah cukup baik? Oke. Kedengaran sih. Oke. Wah, fansnya Mbak Dini udah mulai join live Instagram kita nih. Ditunggu fansnya Budian ya. Oke, tadi di awal kita sudah perkenalan tentang apa itu partisipasiku, dan tentunya harapannya setelah live Instagram ini sahabat BPHN dapat mengakses partisipasiku.bphn.go.id supaya ada masukan nih untuk pemerintah, insight dari non-pemerintah pandangannya terkait dengan NA RUU Bantuan Hukum ini. Dan sudah bergabung bersama kita pada segmen partisipasiku kali ini di BPHN Talks, yaitu Ibu Dian selaku Kepala Subit Polhukam Pem SD ALH. Tuh, panjang sekali loh jabatannya ini, jadi kita harus banyak menggali karena cukup banyak pasti pengetahuan yang kita dapat pada sore hari ini dari Bu Dian. Dan kita juga sudah kedatangan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan BPHN Kemenkumham, yaitu Mbak Dini, Mbak Ulan Prihandini. Oke, teman-teman sahabat BPHN semuanya, tadi sudah saya spill bahwa pada sore hari ini kita akan membahas sebuah NA RUU yang masih fresh dan tentunya berkaitan dengan hak rakyat Indonesia untuk mendapat perlindungan hukum, yaitu RUU Bantuan Hukum. Sudah tergabung bersama kita 2 narasumber kita yang qualified, termasuk juga dalam tim penyusunan dari naskah akademik RUU Bantuan Hukum ini sendiri, sehingga kita akan langsung saja ya untuk bertanya karena sudah mulai banyak yang join. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin ini sedikit refreshment sih. Kalau pada Instagram Live sebelumnya bersama dengan Pak Tiar, itu kita membahas di awal tentang penyelarasan naskah akademik. Untuk refreshment kita agar pendengar, yaitu sahabat BPHN yang non-hukum sendiri juga tahu apa sih NA, apa sih naskah akademik itu, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu naskah akademik dan apa yang dimaksud dengan penyusunan naskah akademik oleh Ibu Dian. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Apakah cukup jelas ya? Jelas. Oke, selamat sore sebelumnya untuk semua sahabat BPHN ya. Senang sekali bisa bergabung di sini, bisa saling sharing ya. Nanti mudah-mudahan kita mendapatkan banyak masukan melalui kegiatan ini ya. Baik, untuk sekarang kan kita sedang forumnya forum partisipasi ya, partisipasi penyusunan naskah akademik. Nah, naskah akademik ini adalah salah satu rangkaian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia posisinya berada pada perencanaan di awal sekali. Tapi sebagaimana yang kita ketahui di Undang-Undang 12, seperti yang kemarin Pak Tiar sampaikan, naskah akademik ini adalah naskah hasil penelitian. Jadi sebaiknya penelitiannya sudah selesai dulu, penelitian dan kajian sudah selesai dulu, baru nanti
kalau rekomendasinya adalah melanjutkan pembentukan peraturan perundang-undangan berupa rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, masuklah ke pintu naskah akademik gitu. Jadi agar lebih yakin ya bahwa setiap permasalahan itu sudah diteliti untuk memang hasilnya akan dilakukan sebuah penyusunan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik ini juga merupakan landasan atau argumentasi baik itu sosiologis, yuridis maupun normatif dalam setiap norma yang nantinya akan kita susun dalam sebuah rancangan undang-undang. Mungkin itu Mbak Nurul, nanti bisa kita sambil diskusi ya. Oke, siap. Berarti intinya NA ini kembali ya bahwa hasil penelitian yang tentunya ketika disusun juga tidak main-main karena melalui ada proses penelitian, kajian, dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga hari ini kan kita juga meminta masukan ya, berarti ini juga akan menjadi salah satu public hearing untuk tim sendiri dalam penyusunan naskah akademik juga dapat mendapatkan input ya, atau insight lagi untuk memperkaya NA itu sendiri. Oke, baik. Ini saya ingin bertanya kepada Mbak Dini. Sebagai anggota tim, terutama sekretaris tim dari penyusunan ini sendiri yang terjun langsung dalam penyusunan NA RUU Bankum, bantuan hukum itu apa, Mbak? Dan berupa apa? Diatur dalam undang-undang apa? Dan permasalahan umumnya itu apa? Kita pengantar dulu nih kepada sahabat BPHN yang sudah tergabung. Silakan Mbak Dini. Oke, terima kasih Nurul kesempatannya untuk kita diskusi dan bincang-bincang terkait dengan penyusunan naskah akademik RUU Bantuan Hukum. Tadi saya sempat scroll di bawah, semoga sinyal bersahabat. Nah, saya juga mendoakan semoga sinyal sore ini bersahabat, jadi kita bisa diskusi lancar, lalu sampai bisa lihat-lihat masukan dari teman-teman di kolom chat seperti itu ya. Mungkin saya menyambung yang tadi sudah disampaikan oleh Budian juga seperti itu, karena kan diawali dengan adanya penelitian pengkajian, lalu ternyata hasil penelitian pengkajian itu mengangkat salah satu rancangan undang-undang, salah satu undang-undang ya, ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, hasil analisa dan evaluasinya termasuk hasil kajiannya ternyata menunjukkan ada kebutuhan untuk kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam prolegnas jangka menengah dan kemudian melihat ada hasil penelitian dan pengkajian termasuk juga hasil analisa evaluasi yang kemudian mensupport adanya argumentasi bahwa kemudian dibutuhkan penyusunan rancangan undang-undang, maka kemudian kita melakukan penyusunan naskah akademik RUU tentang perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kalau ditanya bantuan hukum itu apa? Bicara pengertian yuridisnya ya, artinya yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan, jasa hukum, bantuan hukum itu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi ada 3 keyword yang sebenarnya bisa kita ambil dari pengertian yang kemudian diatur undang-undang. 1, jasa hukumnya sifatnya cuma-cuma. Lalu kemudian kedua, ada yang namanya penerima bantuan hukum, dan yang ketiga ada yang namanya pemberi bantuan hukum. Nah, penerima bantuan hukum siapa sih gitu kalau yang kemudian diatur dalam undang-undang? Nah, penerima bantuan hukum itu kalau yang kemudian diatur dalam Undang-Undang 16 2011 adalah orang miskin atau kelompok miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memang memenuhi persyaratan, sudah memenuhi persyaratan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2011. Simpelnya kalau kemudian kita mau memahami Bankum adalah kalau ada orang miskin atau kemudian kelompok miskin yang kemudian bermasalah dengan hukum, maka dalam proses penyelesaian permasalahan hukumnya, orang miskin atau kelompok miskin ini bisa kemudian mengakses jasa hukum. Jasa hukum yang memberi siapa? Jasa hukum yang memberi adalah pemberi bantuan hukum, dan sifatnya jasa hukum ini adalah cuma-cuma atau gratis. Artinya orang atau kelompok miskin nggak perlu membayar apapun kepada pemberi bantuan hukum. Nah, yang kemudian biaya yang dikeluarkan tersebut kemudian ditanggung oleh negara, seperti itu sih Mbak Nurul. Simpelnya kemudian untuk memahami bantuan hukum tuh seperti itu. Jadi kalau ada yang orang miskin atau kelompok miskin butuh jasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya, dia bisa akses jasa hukum dari PBH yang kemudian nanti biayanya itu ditanggung oleh negara, seperti itu. Oke, komplit ya dari Mbak Dini ya. Mbak Dini, tapi kan kita tahu nih bahwa ada yang sudah ada Undang-Undang Bantuan Hukum sebelumnya, tapi ada penyempurnaan.
Nah, Oke. urgensi atau mengapa sih perlu disusun atau ada penyempurnaan lagi pada NA RUU Bantuan Hukum yang saat ini sedang Mm-mm. digarap? Oke, kan tadi saya sampaikan ini undang-undangnya kan untuk penyelenggaraan bantuan hukum itu kan kita perlu dasar ya. Jadi perlu aturan yang kemudian akan menjadi panduan bagi penyelenggara ya pemerintah, kemudian termasuk penyelenggara lainnya dalam melaksanaan bantuan hukum. Nah, itu kan diatur di Undang-Undang 16 tahun 2011. Artinya dari 2011 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun berjalan. Yang tadi sebelumnya sudah disampaikan kan ada penelitian pengkajian yang menunjukkan ada masalah. Nah, masalah ini kemudian kita petakan nih, kita bagi, kita coba identifikasi. Ternyata ada masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan norma. Jadi masalah ataupun kalau berkaitan dengan norma, letak masalahnya itu nggak pada undang-undang. Letak masalahnya ada peraturan di bawah undang-undang. Nah, misalnya dalam hasil ANEF ya, saya sambil lihat, karena nggak mungkin menghafal semua hal ya, jadi saya sambil lihat catatan saya. Misalnya nih ada salah satu masalah yang ditemukan di hasil analisa dan evaluasi. Jadi tentang ketersediaan informasi dan kesadaran masyarakat terkait program bantuan hukum. Itu kita temukan di hasil ANEF. Nah, untuk permasalahan yang seperti itu kan sifatnya bukan permasalahan norma. Jadi kemudian kita masukkan dalam kotak yang berarti penyelesaiannya bukan melalui perubahan peraturan. Atau kemudian ada juga nih masalah yang berkaitan dengan anggaran di dalam hasil ANEF. Jadi ada masukan dari masyarakat nih kok ternyata standar biaya yang digunakan satu daerah dengan daerah lain kok sama kayak gitu. Sedangkan sebenarnya misalnya harga di Kalimantan sama harga di Pulau Jawa kan nggak bisa disamakan. Nah, itu juga ada yang kemudian mengusulkan untuk kemudian ditindaklanjuti. Tapi kan perubahannya setelah dilihat dan dievaluasi, perubahannya tidak dalam tataran undang-undang. Makanya kita kelompokkan lagi ke dalam kelompok permasalahan yang tidak perlu diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu diselesaikan dengan rumusan pasal. Jadi norma itu ya kita tidak perlu menyelesaikan dalam bentuk rumusan pasal dalam undang-undang. Nah, selain itu ternyata dari hasil ANEF dan hasil kajian juga ditemukan tuh Mbak Nurul masalah-masalah yang memang kaitannya dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, masalah-masalah itu kemudian kan berarti solusinya adalah kalau ada yang berkaitan dengan peraturan pasal dalam undang-undang, maka solusinya adalah melakukan perubahan atas pasal-pasal tersebut. Atau misalnya kayak gini, selain kemudian yang berkaitan memang ada masalah dalam pasal dalam undang-undangnya, ada juga ternyata kondisi-kondisi di masyarakat yang kita perlu kemudian mengarahkan pada kondisi yang kita inginkan atau kondisi yang kita harapkan dengan cara melakukan rekayasa perilaku dengan melakukan perubahan norma. Jadi kita arahkan agar kemudian mencapai kondisi yang kita harapkan dan masalahnya selesai melalui perubahan norma. Mendasarkan pada pertimbangan itu tuh kita udah kelompokin nih ada masalah-masalah yang berkaitan dengan norma. Kan berarti undang-undangnya perlu diubah nih. Kalau nggak diubah kan kita berarti tidak menindaklanjuti dong. Kemudian hasil evaluasi kita bahwa ternyata ada permasalahan-permasalahan terhadap norma dan ada kondisi masyarakat yang perlu diselesaikan dengan norma. Nah, dengan mendasarkan pada itu akhirnya kita lakukan kemudian penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang Bankum. Di lain sisi memang perubahan penyusunan naskah akademik itu kan memang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 kayak gitu ya, Mbak Nurul. Di pasal 43 itu kemudian diatur bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD itu kemudian harus disertai dengan naskah akademik. Jadinya kalau kemudian kita mau mengajukan usul perubahan terhadap suatu undang-undang dalam RUU, ya kita harus nyusun NA-nya, itu normatifnya. Tapi selain normatif, tadi sudah disampaikan juga oleh Budian pada sesi awal, naskah akademik itu argumentasi sebenarnya. Argumentasi kenapa kemudian suatu norma berubah. Jadi kalau ada orang yang nanya, loh kenapa sih pasal sekian di undang-undang sekian diubah, ya dasarnya bisa dilihat di NA. Di NA itu kita bisa lihat misalnya ada pasal X dalam undang-undang A yang berubah, maka kita bisa lihat apa masalah yang kemudian mendasari suatu pasal diubah. Ada masalah apa sih kok sampai pasalnya itu perlu diubah. Lalu kemudian kita juga bisa temukan sebenarnya apa kondisi yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan satu lagi, apa kerangka teori atau kemudian asas atau rujukan dalam peraturan perundang-undangan lain yang kemudian dijadikan dasar oleh pembentuk rumusan untuk merumuskan kondisi yang diharapkan serta pasal yang kemudian nanti diubah untuk mencapai kondisi tersebut. Seperti itu, Mbak Nurul, mungkin dari saya sekilas.
Siap, komplit ya. Kita mendapatkan pengertian dari Bandung sendiri dan kemudian urgensinya apa saja. Dan kalau boleh yang tadi saya tangkap sendiri, tentunya pemerintah ini cukup adaptif dari yang undang-undang yang sudah ada di 2011, kemudian di tahun ini, kemudian disempurnakan karena memang melihat adanya permasalahan-permasalahan pada dalam 10 tahun terakhir ini terkait dengan bantuan hukum itu sendiri ya Mbak Dini ya. Oke, kita beralih ke Ibu Dian. Ibu Dian, RUU bantuan hukum ini sebenarnya muatan utama atau yang ingin ditekankan sebenarnya apa? Hal apa? Karena kategorisasi penerima bantuan hukum itu sendiri kah? Atau organisasi bantuan hukum sendiri kah yang menjadi representatif negara di setiap daerah? Atau justru paralegalnya? Boleh dijelaskan Ibu? Oke, Mbak Nurul. Ya, tadi sudah disinggung oleh Mbak Didi panjang kali lebar. Sebenarnya ada beberapa poin memang, kalau saya tidak salah 11 atau 12 poin begitu, yang memang disepakati untuk menjadi isu-isu permasalahan yang akan kita akan kita susun di dalam naskah akademik untuk diajukan perubahannya gitu. Nah, terkait dengan penerima bantuan hukum, memang ada hasil penelitian mengatakan kalau penerima bantuan hukum ini kurang bukan kurang tepat sasaran, tapi ternyata banyak masyarakat yang tadi sudah disampaikan Mbak Dini bahwa ini heavy-nya kan memang untuk membantu masyarakat miskin yang terlibat atau menemui permasalahan hukum begitu. Jadi tapi pada kenyataannya banyak sekali, ini berdasarkan hasil penelitian sekali lagi, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang miskin, masuk dalam kategori miskin ini, dia tidak bisa mengakses, tidak bisa mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh negara ini. Nah, memang tadi sudah disampaikan Mbak Dini juga, berdasarkan hasil penelitian, ada keinginan atau ada rekomendasi untuk memperbaiki rumusan, memperluas bahwa penerima bantuan hukum ini akan mencakup tidak hanya masyarakat miskin saja. Namun kembali lagi nanti karena ini sifatnya masih di naskah akademik, kami memberikan alternatif-alternatif. Ketika nantinya akan diperluas, tentunya akan ada dampak, akan ada hal yang tentu akan menjadi akibat dari sebuah penyusunan norma baru. Misalnya, ketika penerima bantuan hukum ini tidak hanya masyarakat miskin saja, misalkan ditambahkan kelompok rentan dan lain sebagainya, ada penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Bukan kami penyusun NA tidak sepakat, cuman ketika kita melihat lagi pada hakikatnya tentu ternyata penerima bantuan hukum dengan kategori tidak mampu ini ternyata sudah cukup untuk memayungi mereka ini. Nah, perkara mereka yang tidak bisa menerima seperti kelompok rentan tadi, ada penyandang disabilitas, wanita hamil, anak-anak dan lain sebagainya, kami rasa setelah kami melakukan diskusi berdasarkan hasil penelitian juga, itu bukan permasalahan pada norma hukum ya, pada norma peraturan perundang-undangannya. Jadi mungkin permasalahan yang disampaikan Mbak Dini tadi bisa jadi itu permasalahan di lapangan, bisa jadi itu permasalahan di peraturan turunannya. Jadi kalau memang yang harus ibaratnya begini, kalau yang sakit kepalanya tentu yang harus kita sembuhkan kepalanya, bukan yang disembuhkan perutnya, kira-kira begitu. Jadi kalau itu memang tidak ada masalah di dalam pengaturan normanya, ya sebaiknya tidak usah kita utak-atik lagi, tidak usah kita kita ganti lagi begitu. Tinggal bagaimana nanti pengawasan terhadap pelaksanaan norma tersebut. Lalu yang kedua adalah terkait dengan integritas pemberi bantuan hukum atau OBH ya di sini, integritas. Nah, kembali lagi kalau masalah integritas tentu itu bukan masalah norma. Itu bukan masalah di dalam peraturan perundang-undangan, dalam sebuah undang-undang begitu ya. Itu kembali lagi itu adalah di masalah pengawasan dan masalah budaya hukum. Jadi nanti undang-undang bisa memberikan pencegahan berupa pengawasan, bagaimana caranya, lalu apa yang akan dilakukan, sanksi dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih urgent untuk diatur terkait dengan OBH ini atau pemberi bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian juga ternyata
ini apa persebaran pemberi bantuan hukum atau OBH ini belum merata. Ternyata masih terkonsentrasi di banyak kota-kota besar atau kota-kota yang masih mudah diakses, yang apa namanya kota-kota besar begitu ya. Nah, ternyata masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil begitu itu belum bisa menikmati apa namanya bantuan hukum ini, karena memang bisa jadi belum ada ketersediaan OBH di sana. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut hemat kami para penyusun naskah akademik layak untuk kita angkat, untuk kita perbaiki begitu, karena memang pada hakikatnya di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 itu belum diatur mengenai apa ya langkah-langkah atau solusi untuk melakukan pemerataan terhadap adanya OBH ini. Jadi kita mencoba nih alternatif satu. Nanti kita bisa mendapatkan masukan ya dari teman-teman yang mengikuti gitu. Misalkan alternatif satu, apakah bisa ya kita samakan dengan cara persebaran formasi untuk notaris gitu. Jadi akan kita atur per wilayah begitu. Per wilayah misalkan Jakarta tahun 2021 ini kita akan membuka formasi OBH untuk Jakarta saja. Lalu di tahun 2022 kita akan membuka formasi untuk di Palu saja misalkan. Jadi di Jakarta nggak usah karena sudah cukup gitu. Kira-kira begitu. Tapi apakah alternatif-alternatif yang kita sodorkan ini sudah cukup tepat? Nah, kembali lagi forumnya di sini. Silakan teman-teman untuk nanti bisa melihat, oh kayaknya kurang cocok deh kalau menggunakan formasi pemilihan formasi seperti itu. Bisa nih kami mempunyai solusi yang lain nih terkait untuk penyebaran OBH ini biar lebih merata gitu. Namun kembali lagi karena naskah akademik ini adalah naskah ilmiah begitu ya untuk mendukung sebuah rancangan undang-undang begitu, sebaiknya kalau kita memberikan masukan itu dampingi dengan teori yang cukup valid, yang cukup kuat gitu. Lalu juga lebih baik didasarkan dengan data-data. Jadi kami juga bisa melihatnya, oh memang ini masukannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kira-kira begitu Mbak Nurul? Oke, siap. Terima kasih, Bu Dian. Ini berarti kita kembali ya, bahwa tujuan dari live Instagram kita sendiri, kemudian tujuan dari partisipasiku ini juga ingin mendengar aspirasi dari teman-teman yang ada di daerah, solusi dari teman-teman di daerah, karena tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dian sendiri bahwa memang masih ada kendala nih, sejak dari 10 tahun ini tuh, satu kendala yang ketara adalah OBH kita tuh yang belum merata di 33 provinsi, bahkan kebanyakan hanya di kota-kota besar, di provinsi yang besar, bahkan bisa jadi Maluku Tenggara tuh tidak ada OBH yang mengakses itu, bahkan untuk datang ke Jakarta untuk mendaftarkannya, atau meskipun sekarang udah ada basis online tapi masih ada kesulitan. Untuk itu di sini teman-teman semua yang sudah tergabung, sahabat BPHN yang sudah bergabung dalam live Instagram kita, sekali lagi kita informasikan bahwa BPHN ini punya loh partisipasiku, yaitu aplikasi daring berbasis situs web yang ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan penyusunan, penyelarasan, hingga kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Sehingga teman-teman di sini semua bisa akses di partisipasiku.bphn.go.id ya. Jadi langsung saja setelah live Instagram ini, atau bahkan sekarang sambil buka webnya untuk kepoin partisipasiku apa sih, dan mau masukin apa, kalian ingin memasukkan ide-ide apa atau solusi apa nih untuk negara ini, terutama terkait dengan NA RUU bantuan hukum. Oke, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi kepada Ibu Dian, karena tadi sudah membahas cukup banyak, mensentil tentang OBH atau PBH sendiri. Bagaimana sebenarnya gambaran permasalahan ketersediaan OBH atau kondisi ideal yang ingin dicapai kan Bu, tersebar di seluruh daerah, tapi dari substansi materi bantuan hukum RUU bantuan hukum ini sendiri sebenarnya apa yang diinginkan, baik secara idealis penyusunnya atau realitanya yang ada. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi kalau kembali lagi, ini adalah undang-undang perubahan ya, undang-undang perubahan. Jadi kita ingin mencoba untuk lebih menyempurnakan lagi. Ternyata di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 itu belum diatur tentang
apa namanya OBH ini atau pemberi bantuan hukum ini dengan lebih detail terkait untuk pemerataan. Jadi masih sangat umum. Ya kita bisa memaklumi lah tahun 2011 sekarang sudah 10 tahun ya. Layak lah kalau di awal-awal mungkin pemerintah memang membuka seluas-luasnya. Jadi siapa saja ayo ikut gitu. Tapi ya kembali lagi yang tadi Mbak Nurul sampaikan, ternyata dalam kurun waktu 10 tahun ini, kalau kita bisa melihat berdasarkan hasil penelitian, data-data yang disampaikan oleh teman-teman, terutama dari pusat penyuluhan, dari LBH begitu, ternyata masih banyak loh masyarakat-masyarakat yang di wilayah yang jauh dari jangkauan kota gitu, untuk mendapatkan akses keadilan ini untuk dilayani begitulah ibaratnya untuk menerima bantuan hukum. Nah, kalau kita ingin melihat ternyata di pengadilan itu sudah cukup maju gitu. Kalau kita mau membandingkan gitu ya, kalau kita mau membandingkan, mereka mengadakan adanya pengadilan keliling. Pengadilan keliling, jadi mereka meskipun misalnya pengadilan itu ada di kota besar, tapi mereka berusaha menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan misalkan, yang ada di wilayah-wilayah yang tadi Mbak Nurul sampaikan, wah dia kesulitan untuk mendapatkan akses pergi ke kota gitu. Jadi tidak semua masyarakat kita ini mempunyai transportasi yang cukup baik begitu ya. Nah, ternyata di pengadilan mereka sudah cukup berinovasi untuk memberikan layanan pengadilan keliling. Bagaimana kalau kita sambut hal itu dengan melakukan pemerataan juga terhadap pemberi bantuan hukum. Nah, kita ingin mencoba nih, kalau gitu, kita mencoba, ayo gimana caranya nih? Nah, yang tadi saya sampaikan dari pilihan pertama adalah kita akan mencoba meniru penyebaran formasi untuk notaris gitu. Kita akan misalkan untuk dibuat per wilayah gitu. Misalkan tahun ini wilayah ini, tahun ini wilayah ini, tahun ini wilayah ini. Cuman ya kembali lagi, apakah itu cukup tepat? Apakah itu mempunyai dasar yang kuat, karena kalau dari sisi filosofisnya tentu berbeda ya. Pemberi bantuan hukum itu kan non komersil, sementara kalau notaris kan lebih ke komersil gitu ya. Apakah itu bisa disamakan gitu? Nah, itu yang kami sangat butuh masukan, karena keterbatasan kami tim penyusun naskah akademik dan kembali lagi data-data penelitian. Jadi kalau bisa ayo kami dikasih masukan lagi. Bisa jadi ada contoh formasi yang lain, persebaran formasi yang lain yang lebih cocok digunakan untuk penyebaran OBH ini. Gitu Mbak Nurul. Wah, mantap sekali. Itu lagi-lagi Budian, bahkan Mbak Dini juga narasumber kita, dan BPHM sendiri sangat terbuka untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia, sahabat BPHM dimanapun Anda berada di Indonesia, untuk memberikan masukan ini kepada negara, karena memang masih ada permasalahan terkait dengan pemerataan jumlah OBH yang ada di Indonesia. Untuk itu kita untuk mensukseskan akses keadilan ini bisa didapat oleh seluruh masyarakat Indonesia juga butuh adanya pemerataan. Mungkin juga Instagram Live ini menjadi edukasi juga yang bisa disebarkan oleh teman-teman semua, sahabat BPHN dimanapun kalian berada, bahwa ada loh bantuan hukum gratis, dan tapi ada beberapa persyaratan yang memang harus bisa dipenuhi seperti itu. Oke, kita kembali ke Mbak Dini. Mbak Dini, ini saya akan menyinggung terkait dengan hal yang cukup sensitif sih. Bagaimana gambaran permasalahan anggaran dan kondisi idealnya yang ingin dicapai? Silakan Mbak Dini. Oke, Mbak Nurul, tadi nih sempat juga sih lihat di live chat di bawah nih ada yang nanya, kenapa kemudian nggak anggarannya aja yang kemudian dibesarin, kenapa malah undang-undangnya yang berubah seperti itu. Nah, isu anggarannya emang menarik perhatian banyak orang ya, karena tentu dengan semakin banyak masyarakat atau kelompok miskin atau orang miskin kemudian kita capai, maka kita perlu nih dukungan anggaran yang tentunya semakin besar. Jadi jangkauan dan cakupannya bisa makin besar. Nah, sementara selama ini kan konteksnya kalau di aturannya, di undang-undangnya kan sumber utama dari anggaran itu kan ada di APBN ya, kayak gitu. Walaupun memang tidak menutup sumber-sumber lain seperti dari hibah atau sumber pendanaan lain yang sifatnya tidak mengikat. Undang-undang juga sebenarnya membuka gitu peluang bagi daerah untuk ikut mengalokasikan anggaran.
Nah, bagi daerah-daerah yang kemudian mau mengalokasikan anggaran, nanti penyelenggaraan pengalokasian itu kemudian diatur dalam peraturan daerah seperti itu. Nah, ternyata 10 tahun, lagi-lagi 10 tahun kemudian sejak disahkan di tahun 2011, kita dihadapkan pada fakta ternyata memang partisipasi daerah dalam penganggaran atau pengalokasian dana bantuan hukum itu belum sepenuhnya optimal kayak gitu ya. Di tingkat provinsi memang presentase daerah yang sudah punya peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum itu sudah mencapai, ini lagi-lagi hasil penelitian atau hasil penelitian pengkajian dan hasil ANEF kayak gitu ya, daerah yang kemudian sudah memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan Bankum itu ada 53% kayak gitu ya. Tapi dalam konteks kabupaten kota, daerah yang belum punya peraturan daerah terkait Bankum itu jauh lebih besar daripada daerah yang sudah punya. Nah, daerah yang belum ini totalnya ada 62%, sedangkan yang sudah punya baru 38%. Akhirnya kita dihadapkan pada fakta bahwa kita perlu gitu ya membentuk rencana perubahan undang-undang Bankum itu, berharap kemudian daerah berperan serta gitu ya secara aktif dalam pengalokasian anggaran. Nah, itu yang kondisi yang kemudian kita harapkan. Jadi fakta bahwa kemudian ternyata tingkat partisipasinya itu belum berimbang. Lalu kemudian di satu sisi memang anggaran pusat juga punya limitasi seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita, negara punya cita-cita besar bahwa bantuan hukum ini bisa dinikmati oleh masyarakat miskin yang lebih luas. Tentu kan kemudian ada kondisi yang kita perlu ciptakan. Nah, kondisi yang kita harapkan ini selain ada dana yang kemudian disediakan utamanya oleh APBN, ini topangan dari daerah juga kemudian kita berharap menanjak gitu ya, naik seperti itu. Kita berharap daerah kemudian terjadi peningkatan jumlah daerah yang kemudian menganggarkan seperti itu. Kita berharap juga ke depannya gitu daerah lebih berperan serta secara aktif, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesanggupan daerah. Itu yang kondisi yang kita harapkan, makanya kemudian nanti akan ada perubahan terkait dengan pasal-pasal pengaturan tentang penganggaran dalam undang-undang bantuan hukum. Nah, ini kita juga perlu nih masukan dari daerah nih, sebenarnya apa hambatannya selama ini, kenapa persentase terutama untuk yang di kabupaten kota ya, persentase daerah yang kemudian sudah memiliki perda tentang bantuan hukum itu di bawah, bahkan 62% loh, lebih dari 50% kabupaten kota itu sebagian besar tidak memiliki peraturan daerah yang kemudian mengalokasikan bantuan hukum. Itu sebenarnya masalahnya apa? Nah, kedepannya kita harapkan kita mau menciptakan kondisi agar daerah ini lebih berperan serta secara aktif. Atau mungkin teman-teman di daerah bisa bantu kita, sebenarnya hambatannya apa gitu yang kemudian timbul di daerah, kenapa fakta yang kemudian mencuat gitu ya, gambarannya seperti itu tadi Mbak Nur. Oke. Mungkin siap. itu. Wah, ini udah mulai teman-teman di daerah juga sepertinya setuju untuk ini ya, adanya penekanan pengalokasian anggaran di APBD, karena memang di sini tuh butuh, kalau misalnya kita ngomongin masalah anggaran, butuh kolaborasi, bukan hanya mengandalkan tentang APBN, tapi juga harus ngomongin juga APBD, bahkan bisa lebih besar, apalagi kita ada di Kalimantan, kemudian ada Papua dan lain sebagainya. Memang penghasil keuangan negara juga ada di sana, tapi justru akses hukumnya, keadilannya juga belum maksimal gitu ya dari APBD sendiri. Nah, di sini lagi-lagi kita mengajak teman-teman yang tergabung dalam live Instagram kita untuk bisa kita bareng-bareng nih kerjanya bersama-sama, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga dari gerakan masyarakat juga harus kembali menggerakkan terutama pemerintah di daerah untuk mendorong adanya alokasi anggaran untuk access to justice. Apalagi saat ini kan juga dengan adanya kondisi situasi pandemi seperti ini, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah seperti itu. Jumlahnya bukan hanya 1.000-2.000, tapi bertambah yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir ini. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, ada satu pertanyaan dari saya terakhir untuk Bu Dian. Ibu, bagaimana gambaran permasalahan perkembangan pembuktian kategori masyarakat miskin dan peraturan hukum yang bersifat umum yang ingin dicapai dari NA RUU bantuan hukum ini? Ya, oke, terima kasih Mbak Nurul. Pembuktian itu maksudnya kalau dinormakan itu, kalau kita melihat di Undang-Undang 16 tahun 2011 itu dia masuknya ada di syarat. Jadi dia harus membuktikan bahwa dia itu memang layak untuk mendapatkan
bantuan hukum begitu. Nah, salah satu syaratnya yang ada di undang-undang adalah dia harus menunjukkan surat keterangan miskin. Kalau di undang-undang bunyinya itu dari lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat di tempat pemohon bantuan hukum. Nah, bisa dibayangkan betapa susahnya ketika ada orang yang tidak sedang berada di tempat gitu. Karena kan dia bilangnya kan di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Misalkan Mbak Nurul di Kalimantan, ya harusnya mintanya di Kalimantan gitu. Di Cililitan ya di Cililitan gitu. Nah, bagaimana ketika sekarang orang mobile gitu kan, ternyata punya permasalahan hukumnya di tempat lain yang bukan tempatnya. Kita harus bisa memberikan alternatif-alternatif atau solusi terhadap permasalahan yang seperti ini. Bisa menggunakan domisili misalkan atau apa gitu ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini, termasuk permasalahan norma ini ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan surat keterangan miskin. Walaupun di dalam norma undang-undang itu surat keterangan miskinnya itu bukan berhuruf besar yang kita maknai, berarti bukan nomenklatur sebuah surat gitu, atau yang kita kenal surat, kalau yang kita kenal kan surat keterangan yang menyatakan bahwa kita itu miskin atau tidak mampu, itu kan SKTM gitu ya, SKTM. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan masukan dari teman-teman yang di lapangan, para OBH ini, mereka mengatakan kalau hanya menggunakan SKTM saja itu susah. Karena yang tadi Mbak Nurul bilang, dalam kondisi pandemik ini ternyata banyak loh orang yang tadinya mampu menjadi tiba-tiba tidak mampu gitu. Padahal kalau kita melihat syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk mendapatkan SKTM itu salah satunya ada rekomendasi misalkan dari RT, RW setempat atau kelurahan setempat yang menyatakan misalkan memang rumahnya tidak layak huni, dia tidak punya sanitasi yang baik, dia tidak punya penghasilan dan lain sebagainya. Mungkin itu 1 bulan kemarin orang itu tidak dalam posisi itu. Namun tiba-tiba minggu ini atau bulan depan dia dalam posisi itu, namun rumahnya masih bagus. Tapi dia tiba-tiba di PHK, dia tiba-tiba mengalami musibah yang memang menjadi pailit atau dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tentu ini harus kita jembatani karena kan agak susah untuk untuk serta-merta mengeluarkan SKTM yang dia berbasiskan data normatifnya itu misalkan dilihat yang tadi itu dari rumahnya, dari pekerjaannya, berapa kali dia makan, ternyata itu harus dipenuhi. Nah itu kan agak susah, agak sulit ternyata. Nah dalam perkembangannya sebenarnya teman-teman di lapangan itu mencoba mensiasati memang kalau memang susah untuk mendapatkan SKTM itu bisa menggunakan jenis-jenis kartu atau tanda yang lain gitu, misalkan BLT atau Jamkesmas ya, kartu Jamkesmas gitu, kartu BLT, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu bisa digunakan dan memang itu bisa lebih fleksibel untuk menyatakan bahwa orang itu memang tidak mampu dan dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, kita mencoba mengakomodir hal-hal tersebut, kita mengusulkan itu menjadi salah satu alternatif pilihan yang bisa kita gunakan untuk memperluas syarat-syarat pembuktian bahwa seorang tersebut memang layak atau pantas untuk mendapatkan bantuan hukum. Nah, berarti memang akan ada perubahan norma di dalam Undang-Undang 12. Di sini kita bisa melihat nanti di pasal 14 itu memang harus kita perbaiki gitu. Kira-kira begitu Mbak Nurul. Oke, menarik nih. Kalau misalnya kita ngomongin ini ya, permasalahan perkembangan pembuktian kategorinya, memang ini perlu adanya pembuktian. Dan kalau misalnya ada nih orang yang dia sebenarnya secara ekonomi itu miskin, apalagi dalam 2 tahun ini miskin tapi rumahnya masih bagus, pasti orang lain masih menganggap ini dia mampu karena rumah aja ada. Jadi kan kategorinya memang sangat signifikan dan tergantung lagi dari aparat di daerahnya sendiri, seperti itu ya Bu Dian ya. Oke, ini ada pertanyaan nih, mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Dini. Kalau boleh tanya, anggaran bantuan hukum aja masih kurang, kenapa malah mikirin regulasinya? Kenapa nggak naikin anggarannya dulu? Meskipun ini di luar konteks dari kedua narasumber kita, tapi ini menarik sih.
Silakan Mbak Dini. Oke, kalau politik penganggaran kan saya sih meyakini bahwa kemudian teman-teman di BPHN dalam hal ini Pusat Penyuluhan Hukum juga sudah kemudian melakukan upaya-upaya untuk kemudian menaikkan persentase anggaran yang tadi saya bilang kan. Jadi pembagian porsinya itu sekarang ini heavy-nya dari anggaran itu masih ada di APBN. Nah, APBN-nya sebenarnya sudah diupayakan untuk kemudian digenjot agar kita bisa memperluas cakupan. Cuma kan pada titik tertentu ketika kemudian angkanya memang pada batasnya tertentu kan berarti kita perlu dukungan. Kalau memang tujuannya adalah untuk memperluas cakupan ya, kayak gitu. Tujuannya kan memang kita memperluas cakupan jumlah masyarakat miskin yang kemudian nanti bermasalah dengan hukum dan bisa mengakses jasa hukum. Kalau kemudian dengan persentase anggaran sekarang itu kemudian jumlahnya jumlah penerimanya sekian, maka kita kan tentu berharap tahun depan naik, tahun depannya masyarakat miskin, apalagi dengan fakta yang tadi Mbak Nurul sampaikan kan 2 tahun terakhir ini jumlah masyarakat miskin naik ya, seperti itu. Kalau kemudian kita berharap anggaran APBN terus kemudian bisa mencakup semua, tentu penanggung jawab berupaya untuk menaikkan. Tapi kan memang APBN juga punya berat yang harus ditanggung ya. Selain persoalan bantuan hukum, tentu ada hal-hal lain yang kemudian juga perlu ditanggung oleh APBN. Akhirnya memang kan solusinya adalah bagaimana ada anggaran yang apalagi sebenarnya sekarang sudah dibuka ya oleh undang-undang bahwa sebenarnya kan daerah juga bisa gitu. Hanya memang faktanya ternyata partisipasinya belum aktif nih. Makanya kemudian kita mengupayakan agar pasal yang kemudian nanti berkaitan dengan anggaran itu bisa menumbuhkan peran aktif dari daerah untuk kemudian bisa ikut nih mengalokasikan anggaran. Jadi yang tadinya belum punya pengalokasian anggaran sebesar 62% ini kita berharap dengan adanya perubahan pasal atau kemudian perubahan undang-undang itu kemudian berubah semua, kemudian jadi berbondong-bondong untuk ikut serta melakukan pengalokasian anggaran bantuan hukum seperti itu. Seperti itu Mbak Nurul. Sahabat BPHN, sepertinya juga kita kalau misalnya ingin mengandalkan APBN pasti tentunya ada limitation ya. Tapi kalau misalnya kita juga perlu tahu bahwa kita juga ada nih di negara kita ada pro bono. Jadi itu anggaran yang juga diadakan oleh advokat ya. Para advokat itu punya pro bono, kemudian di beberapa daerah juga memang ada pemberian bantuan hukum juga, tapi saya belum dapat beberapa nama kota pastinya, tapi memang ada di beberapa daerah itu pemberi bantuan hukum dan itu asalnya dari APBD. Oke, ada pertanyaan. Mungkin itu Mbak Nurul. Jadi harapannya yang tadi terakhir Mbak Nurul bilang, daerah-daerah yang kemudian sudah mengalokasikan anggaran, tadinya hanya 38%, itu kita berharap dengan adanya rekayasa norma nih bisa naik jumlahnya. Jadi bisa berbarengan antara APBN dan APBD saling support. Jadi cakupan masyarakat yang bisa mengakses bantuan hukum itu semakin luas. Seperti itu. Menjadi harapan kita bersama ya itu Mbak Dini. Oke, Bu Dian, saya ada pertanyaan lagi nih dari tetangga sekitar saya. Ini mulai bertanya-tanya ini. Adakah standar jumlah ideal lembaga bantuan hukum di tiap daerah, Ibu? Oke. Silakan Bu Dian. Ya, makasih Mbak Nurul. Sebenarnya kalau standar kuantitatif gitu ya, maksudnya hitungnya angka gitu, mungkin nggak bisa juga. Tapi kita bisa melihatnya begini. Ini pernah menjadi diskusi kami pada waktu menyusun naskah terkait dengan penyebaran formasi ini adalah mungkin orang-orang yang di wilayah, di kota-kota besar, pasti, ini baru asumsi ya, karena memang tidak ada data penelitian yang valid. Kita berasumsi bahwa orang-orang yang tinggal di kota-kota yang lebih ramai, lebih padat dengan arus ekonominya, kemungkinan besar mereka lebih banyak bermasalah dengan hukum. Asumsinya adalah mereka tentu akan lebih banyak berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga memang kalau misalkan di wilayah di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain Jabodetabek dan lain sebagainya itu wajar ketika jumlah dalam artian kuantitatifnya itu kalau dilihat dengan angka lebih besar karena satu masyarakatnya juga pasti lebih banyak, lebih padat, aktivitas ekonominya juga lebih banyak, permasalahan hukumnya lebih banyak, tentu dia membutuhkan pemberi bantuan hukum atau OBH-nya yang lebih banyak. Sementara masyarakat yang di wilayah susah untuk jangkauan perekonomiannya, kegiatan perekonomiannya gitu, kita berasumsi bahwa
mungkin tidak terlalu banyak ya permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum gitu. Jadi memang kalau dari sisi kuanti, kalau kita boleh bilang ya cukup 2 atau 3 lah OBH di sana gitu. Sementara kalau di Jakarta bisa sampai 10 gitu misalkan, karena itu tadi kita melihat dari tingkat kepadatan masyarakatnya, penduduknya, lalu kita melihat dari perekonomian dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Mbak Nurul. Oke, baik. Ada banyak ya klasifikasinya yang harus memang dipertimbangkan kembali. Betul. Oke, kita jawab pertanyaan di kolom lagi. Mungkin ini untuk Mbak Dini. Izin bertanya, prosesnya mana yang lebih dahulu? Penelitian dulu kah atau analisis evaluasi dulu? Sehingga diputuskan suatu peraturan perlu direvisi. Ini tadi relate sama pertanyaan yang ada di atas. Apakah RUU bantuan hukum yang sebelumnya itu sudah dianalisis dan evaluasi? Oke, jadi kan, sebenarnya gini, setelah suatu undang-undang disahkan dan berlaku, kan kemudian ada yang melakukan memang analisa evaluasi terhadap undang-undangnya langsung. Tapi ada juga yang misalnya penelitian, kayak misalnya konteks undang-undang bantuan hukum ini, penelitian dan pekajiannya berjalan di tahun yang sama dengan analisa evaluasinya. Karena hakikatnya kan yang dilakukan sama kayak gitu ya Mbak. Jadi ANEF kemudian mengevaluasi undang-undang Bankum. Penelitian pengkajian juga melakukan evaluasi atas undang-undang Bankum juga. Jadi sebenarnya sekuensnya itu hasil ANEF bisa kemudian hasil penelitian pengkajian bisa menjadi sumber untuk ANEF seperti itu. Jadi apa yang kemudian ditemukan di penelitian bisa kemudian ditelaah lebih lanjut dalam ANEF untuk kemudian, karena ANEF kan punya rekomendasi ya seperti itu ya. Rekomendasi apakah kemudian suatu pasal harus berubah atau kemudian pasalnya harus atau kemudian undang-undangnya harus dicabut. Jadi sebenarnya bisa saling menggunakan sih seperti itu Mbak. Oke. Ini lanjut ke Mbak Dini dulu kali ya, karena kita tadi udah ngebahas sedikit menyentil tentang pro bono. Berkaitan dengan anggaran, apakah NA RUU Bankum juga menyinggung tentang pro bono advokat atau bahkan tentang kolaborasi dengan pos Bankum di pengadilan? Silakan Mbak Dini. Oke. Kalau terkait dengan pro bono, jadi pro bono itu kan wilayah pengaturannya ada di Undang-Undang Advokat sendiri. Jadi rezimnya sendiri-sendiri Mbak. Kalau rezim Undang-Undang Advokat ya dia mengatur bahwa kemudian advokat punya kewajiban untuk pro bono, menggratiskan bagi masyarakat yang kemudian menggunakan jasa dari advokat. Kalau dalam konteks bantuan hukum itu kan konteksnya pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu lembaga bantuan hukum yang kemudian memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang kayak gitu. Dan anggaran yang dipakai kan itu prosesnya adalah jasa yang kemudian dikeluarkan oleh jasa hukum yang kemudian diberikan oleh PBH itu kan nanti yang dibiayai oleh negara. Jadi rezimnya sendiri-sendiri. Undang-undang Bankum nggak ngambil rezimnya undang-undang advokat. Begitu pula kita tidak ngambil rezimnya Perma 1 2014 kalau nggak salah ya Mbak Dian ya, yang kemudian mengatur tentang pemberian bantuan hukum dari pengadilan ya, pelayanan pos Bankum. Jadi sebenarnya bisa saling berkolaborasi aja sih Mbak, tanpa kita perlu masuk ke pengaturan UU advokat. Jadi misalnya, karena memang kan kalau di undang-undang advokat itu kan bukan dari biayanya, bukan dari mana? Dari negara. Memang dari kesadaran advokatnya sendiri untuk kemudian memberikan jasa gratis. Kalau yang PBH kan negara yang kemudian membayar jasa hukum yang kemudian diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Seperti itu. Oke, baik. Ini, ada selanjutnya nih Mbak. Bagaimana dengan anggaran yang ada di MA? Anggaran di MA? Oke, anggaran di MA ya berarti masuk wilayah itunya MA ya. Kewenangannya MA seperti itu. Dan di Perma juga sebenarnya diatur mengenai hal-hal apa saja yang kemudian bisa diakses dengan dana yang kemudian dimiliki oleh Mahkamah Agung. Salah satunya tentang biaya perkara ya. Jadi sebenarnya karena biaya perkara kan tidak termasuk yang diakomodir oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Kita fokus pada jasanya ya, jasa bantuan hukum yang kemudian diberikan oleh PBH. Biaya di perkaranya itu kemudian masuk pada wilayahnya Mahkamah Agung. Sebenarnya dananya bisa saling melengkapi. Jadi harapannya memang dari awal permulaan orang punya masalah, lalu kemudian dia mau menyelesaikan permasalahannya butuh jasa hukum, sampai kalau ternyata masalahnya harus masuk ke pengadilan, itu bisa berkesinambungan
Seperti itu, Mbak. Tapi rezimnya sendiri-sendiri seperti itu. Oke, berarti memang punya rezim sendiri-sendiri dan ini kita fokusnya lebih ke RUU bantuan hukumnya sendiri ya. Ya. Ini ada masukan dari Mbak Maria Arbine, nggak tahu bacanya gimana, tapi harus ditinjau ulang syarat penetapan pengadilan dapat menggantikan SKTM karena anggaran Bankum sebagian besar tergerus untuk penerima bantuan hukum dengan penetapan pengadilan sehingga Bankum tidak tepat sasaran juga. Wah, ini lebih ke regulasi kembali ya. Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Indri. Bagaimana masyarakat bisa dapat informasi OBH mana saja yang memberikan bantuan hukum secara gratis? Oh iya Mbak, karena kan ada tuh banyak sekali OBH tapi tidak semuanya menjadi partner atau mitra kerja kita. Bagaimana itu? Oh, Budian saja. Kita bertanya ke Budian nih. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sebenarnya itu bukan masuk dalam ranahnya penyusunan naskah akademik ya, karena memang itu lebih ke informasi ya yang harusnya disediakan oleh BPHN sebagai tempat penyelenggara serta pengawas bantuan pemberi bantuan hukum ya. Jadi saya rasa di webnya BPN ada itu atau kalau nggak salah apa sih ada ya namanya di Sitbankum ya Mbak? Yang Sitbankum. Betul. Iya. Itu ada peta sebaran PBH. Betul. Jadi teman-teman siapa yang ingin membutuhkan informasi-informasi bisa ke situ mungkin ya. Atau kan di BPHN juga ada konsultasi hukum itu. Mungkin bisa ya memberikan law centernya itu ya bisa memberikan masukan-masukan di situ. Gitu Mbak Nurul? Siap. Sekali lagi jadi sahabat BPHN, teman-teman semua sahabat BPHN di sini bisa mengakses segala informasi terkait dengan bantuan hukum di web bphn.go.id. Oke, kita masuk kembali ke substansi materinya. Apakah di dalam NA RUU Bankum juga dibahas tentang kelembagaan? Dalam arti, apakah Kemenkumham masih yang akan mengelola atau ada lembaga lainnya? Silakan, Budian. Terima kasih Mbak Nurul. Sampai sejauh ini sih masih Kemenkumham ya, masih relevan lah karena kita ada Kementerian Hukum gitu ya. Jadi dan memang kalau dari sisi prestasi sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini BPHN, apalagi di Pusat Penyuluhan Hukum Nasional ya, untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum ini, baik terkait dengan seleksi OBH-nya dan lain sebagainya lah, penyaluran dananya, lalu terkait dengan pembinaan ya mungkin terhadap OBH dan lain sebagainya. Saya rasa dari tahun ke tahun BPHN sudah memberikan inovasi yang cukup baik, cukup bagus gitu ya. Terlepas dari misalkan ada kekurangan, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan gitu ya, bisa memberikan masukan atau memberikan pengaduan gitu kan, kita punya ya layanan pengaduan gitu ya, terutama yang terkait dengan layanan kepada masyarakat gitu. Jadi sampai sejauh ini politik hukumnya masih di BPHN, masih di Kementerian Hukum dan HAM gitu untuk lembaga yang nanti akan menjadi penyelenggara dari bantuan hukum ini. Gitu Mbak Nurul. Baik, terima kasih Nurul, mungkin mau nambahin sedikit Mbak Dian. Selain itu emang nggak ada itu ya Mbak, nggak ada dari hasil ANEF maupun hasil penelitian pengkajian yang kita punya kan memang tidak menunjukkan ada permasalahan terkait kelembagaan pelaksana ya. Jadi memang ya tadi seperti Mbak Dian bilang, kalau memang masih relevan, masih optimal dan memang tidak ada, sekali lagi kan perubahan itu perlu argumentasi ya. Kalau memang tidak ada penelitian atau pengkajian yang memang merekomendasikan, berarti kan memang tidak ada masalah terkait norma seperti itu. Oke, terima kasih tambahannya Mbak Dini. Oke, ini kita ada lagi di kolom komentar pertanyaan. Oh, ini tadi sudah kita sempat mention nih Mbak Dini tentang paralegal. Bagaimana peran paralegal di dalam RUU Bankum ini? Apakah ada rencana diperkuat dengan kolaborasi dengan penyuluhan hukum di seluruh Indonesia, khususnya terkait pembentukan kelompok sadar hukum dari Voi_Novita? Kalau kemudian penguatan paralegal, kalau melihat kemarin hasil penelitian atau tapi masukan dari Mbak Fuli ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kita juga ya. Sebenarnya sejauh ini hasil penelitian pengkajiannya memang melihat tadi fakta bahwa kemudian jumlah OBH tidak merata. Bisa jadi kan karena memang jumlah advokatnya, lembaga bantuan hukum itu kan berisi advokat ya, didirikannya oleh
advokat yang bisa jadi karena jumlahnya advokat yang tidak merata kan memang akhirnya jumlah berimbas juga pada jumlah OBH yang kemudian menjadi PBH itu tidak merata. Nah, kalau arah kita sedang memikirkan juga sih apakah kemudian cara mengkondisikannya dengan mengikut sertakan paralegal sebagai bagian yang kemudian bisa menjadi syarat untuk suatu OBH menjadi PBH seperti itu. Ada pemikiran ke arah sana, tapi kemudian memang kita masih memerlukan masukan, kajian dan penelitian yang lebih banyak ya untuk kemudian mendasari di mana sih sebenarnya meletakkan posisi paralegal yang ideal sehingga kemudian bisa mendukung pencapaian kita sehingga jumlah PBH lebih merata, jadi masyarakat juga bisa semakin cepat gitu mengakses PBH seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini. Satu lagi Mbak Dini yang terakhir, apakah NA melibatkan praktisi yang bergerak seperti LBH, YLBHI, dan lain-lain? Sejauh ini memang dalam proses penyusunan, sebenarnya kan dengan dibuka ruang partisipasiku, lalu kemudian hari ini kita IG Live, kan kita berharap memang tujuannya adalah membuka seluas-luasnya ruang dari partisipasi publik dari masyarakat, LBH, atau kemudian advokat atau siapapun yang kemudian merasa berkepentingan atau kemudian memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Bankum untuk kemudian memberi masukan. Nah, sebenarnya dalam penyusunan kita mengikut sertakan, walaupun memang tidak banyak, tapi kita mengikut sertakan lembaga bantuan hukum dalam proses untuk kemudian memperdalam misalnya suatu masalah untuk melihat apakah benar permasalahannya itu ada pada Undang-Undang Bankum atau tidak, atau kemudian untuk memperkaya data atau memperkaya informasi yang kita butuhkan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Sejauh ini kita mengikut sertakan. Namun kemudian memang kan ada keterbatasan kalau yang sifatnya formal-formal, makanya kemudian IG Live, ruang partisipasi publik itu kita harap justru semakin banyak masukan seperti itu. Mungkin Mbak Dian mau menambahkan terkait dengan keikutsertaan? Iya, oke. Ya, benar tadi yang sampaikan Mbak Dini, memang kalau terkait dengan keikutsertaan secara formal, maksudnya di SK-kan dan lain sebagainya, memang tentu kita mempunyai keterbatasan ya, karena memang anggarannya memang tidak banyak. Jadi kalau tadi aku nggak salah dengar, tadi ada pertanyaan kan, kalau memang anggarannya banyak, kenapa nyusun regulasi gitu, yang seolah-olah anggarannya banyak. Ini bahkan 0,0 berapa lah dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk bantuan hukum, nggak banyak untuk menyusun naskah akademik. Jadi memang secara formal ya itu tadi sangat terbatas untuk bisa kami mengikutsertakan seseorang di dalam SK yang formal gitu. Ya, jadi ya benar yang dibilang Mbak Dini tadi, nanti saya nggak tahu, kalau nggak salah bulan September ya Din, nanti akan ada juga forum-forum seperti diskusi publik begitu, walaupun masih Zoom meeting, kita pakai online gitu ya. Jadi kembali lagi tidak menggunakan anggaran yang banyak, karena sebisa mungkin kita akan mendapatkan masukan gitu. Nanti kalau konsepnya sudah selesai, mudah-mudahan sih September gitu, nanti kita sudah membawa konsep yang 70% ya Bu Dini ya, sudah bisa kita sosialisasikan gitu, nanti agar kita bisa biasa bekerja sama dengan universitas-universitas gitu. Jadi kalau misalkan nanti terbatas di keikutsertaan di anggota, kita bisa kalau ke Jogja nanti kita ke UGM gitu, sekali lagi pakai online gitu ya, karena juga kebetulan masih pandemik juga. Nanti kita membawa konsep yang sudah setengah mateng gitu, jadi nanti bisa secara konkret bisa mendapatkan masukan gitu. Jadi gitu Mbak Nurul, keikutsertaannya seperti itu yang sampai sejauh ini yang bisa kita akomodir. Oke, mungkin menambahkan Mbak daerah, karena tadi membahas tentang daerah, boleh sekali lagi ini untuk ada masukan dari Ibu Maria, sudah dijadikan acuan belum ya hasil penelitian para peneliti di Balitbang Kumham tentang urgensi perubahan UU Bankum yang dilaksanakan di beberapa daerah? Mungkin bisa ditambahkan Mbak Dini? Oke, tadi di awal banget ketika kita diskusi, Budian membuka dengan tagline bahwa kemudian penyusunan naskah akademik itu harus berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, atau kemudian dalam konteks BPHN karena kemudian ada juga hasil analisa evaluasi, maka kita gunakan dua hal yang kemudian mendasari penyusunannya. Jadi NA itu nggak bisa disusun, hakikatnya NA itu tidak bisa disusun kalau nggak kemudian punya hasil penelitian atau pengkajian dan nggak punya hasil ANEF kayak gitu.
sudahlah barang tentu jadinya ketika kemudian kami menentukan nih sebelum sampai pada merumuskan apa kondisi yang kita mau capai, bahkan kita melakukan inventarisasi hasil penelitian pengkajian itu kita inventarisir masalah yang ditemukan apa, lalu kemudian tadi kita petakan mana yang kaitannya sama norma, mana yang nggak kemudian berkaitan dengan norma. Nah itu yang kemudian kita tidak lanjuti. Kalau memang berkaitan norma, maka perubahannya akan kemana? Apa yang kemudian mendasari kita memutuskan perubahannya ke sini seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi insya Allah sih ya Mbak Dian ya, kita mengakomodir dan kemudian memang mendasarkan penyusunan NA terhadap hasil penelitian pengkajian. Nanti kalau nggak ada hasil penelitian pengkajiannya, nanti kita kayak mengarang indah dong Mbak. Penyusunan tesis, iya aja. Jangan-jangan kita halus sendiri gitu ya kalau kemudian NA-nya nggak berdasarkan pada hasil penelitian pengkajian. Jadi memang ada dasarnya, ada argumentasinya seperti itu Mbak. Sedikit menambahkan Mbak Nurul? Ya, boleh silakan Bu Dian. Iya, memang kalau yang tadi Mbak Dini bilang ya, jadi secara formal kami juga membaca dan bukan mengacu sih sebenarnya, tapi menggunakan juga hasil-hasil yang tadi Mbak Dini sampaikan ya, baik dari Balitbank maupun dari hasil analisis evaluasi dari BPHN dan hasil penelitian lainnya. Karena kita yakini bahwa berdasarkan pengalaman itu jarang ada satu hasil penelitian yang bisa menjawab semuanya full gitu. Karena pada kenyataannya pada saat berjalannya penyusunan naskah akademik ternyata ada masih yang terlewat gitu. Jadi mungkin waktu melakukan penelitian belum terpotret dengan sempurna gitu. Jadi yang masih kurang-kurang ya kami membaca banyak sekali hasil-hasil penelitian. Kira-kira begitu. Betul. Oke, baik. Mungkin intermezzo ya. Aduh, Akang Eko Maung ini aktif sekali ya dalam perbincangan kolom komentar ini. Tapi terima kasih loh. Penggemarnya Mbak Dini itu. Masa lalunya Mbak Dian ya. Mulai dari substansi sampai non substansi pun juga di komen. Terima kasih Akang Eko. Oke. Nanti ada tanda tangan ya. Ya mungkin yang terakhir ya dalam diskusi ini yang perlu ditanyakan, dari tadi kita sudah membahas tentang RUU Bankum dan lain sebagainya terkait materi substansi sampai kita ngomongin OBH dan anggarannya. Kira-kira kapan nih akan masuk parlemen RUU Bankum ini? Kapan Mbak Dian? Jadi prosesnya tentu kita nggak bisa kayak main sulapan ya, prok jadi apa nggak bisa lah ya. Karena kan memang ini juga sedang dalam proses dan baru September besok seperti disampaikan oleh Bu Dian, paling nggak kita sudah ada NA-nya itu sudah 80% lah ya. 70 sampai 80%, kemudian from mulai dari isu sampai dengan pilihan kebijakan. Setelah kemudian NA selesai, kan prosesnya masih ada penyusunan RUU, lalu kemudian nanti masih ada pengharmonisasian juga. Dan setelah itu baru kemudian disampaikan ke Setnek untuk kemudian nanti oleh pemerintah diusulkan masuk ke prolegnas prioritas misalnya seperti itu. Untuk kemudian setelah masuk prolegnas prioritas baru dibahas. Tapi kami pada intinya berkomitmen untuk kemudian segera menuntaskan penyusunan naskah akademiknya. Tentu dengan harapan memang semua permasalahan itu kita bisa potret secara lengkap ya dalam naskah akademik. Jadi harapannya memang sekarang buat teman-teman, praktisi, akademisi, ya siapapun yang kemudian merasa berkepentingan dan punya problem terkait dengan Undang-Undang Bankum bisa ngasih masukan, jadi kita bisa memperkaya apa yang kemudian substansi-substansi yang kemudian kita sudah tuangkan dalam naskah akademik seperti itu. Semoga bisa menuntaskan secara prosesnya secara tepat kayak gitu ya Mbak. Kalau cepat kan cepat itu harapannya cepat dan tepat, tapi kalau kemudian kita memang butuh proses, ya harapannya memang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya. Jadi sama sih seperti Mbak Dini ya, tadi yang Mbak Dini sampaikan ya, kita tidak bisa simsalabim sulap gitu ya. Oh, tahun depan deh Mbak Nurul selesai gitu. Tapi setidaknya kita memang punya target ya. Kalau tidak salah sih tahun 2022 ya, Bu Dini ya, kita mentargetkan masuk di prioritas, atau tahun ini ya masuk prioritas, lalu mudah-mudahan sesegera mungkin juga berjalan dengan itu nanti akan dilakukan segala macam rangkaian administrasinya maupun pendukungnya mulai dari perancangan, PAK dan lain sebagainya, dan sesuai dengan target mudah-mudahan sih tahun depan sudah bisa
bahas ya, namanya juga target ya, kita mentargetkan selalu seperti yang paling cepat lah. Makanya ketika bola itu ada di BPHN, yang tadi Mbak Dini sampaikan, sebisa mungkin kita segera menuntaskan penyusunan naskah akademiknya, karena sesuai dengan tugas kita ya di bidang naskah akademik ya kita selesaikan dulu yang menjadi tugas kita gitu. Selanjutnya nanti kalau penyusunan naskah akademiknya sudah berjalan dengan baik dan ideal, bisa terbaca dengan baik, tentu proses penyusunan rancangan undang-undangnya pun tidak akan lama, harusnya ya, seharusnya tidak akan lama lagi, karena segala permasalahan itu sudah bisa diantisipasi di dalam naskah akademik, dan sudah terpotret begitu, apa yang solusi yang diinginkan, dan lain sebagainya, dampaknya apa, apakah ada penambahan terhadap keuangan negara, penambahan anggaran dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan sudah terpotret dengan baik di dalam naskah akademik. Doakan kami ya, Mbak Nurul dan teman-teman semua. Bu Dini terutama sekretarisnya. Doakan saya. Oke, sahabat BPHN, tadi kita sudah mendengarkan langsung ya dari kedua narasumber kita. Ternyata kita masih ada waktu loh, semua sahabat BPHN dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, kita masih punya waktu untuk bisa memberikan aspirasi kita, masukan-masukan kita kepada NA RUU Bantuan Hukum ini sendiri. Dan saya mohon maaf karena waktu kita, sepertinya kita sudah di ujung pertemuan ini. Dan saya sangat senang karena sore hari ini kita mendapatkan banyak sekali masukan, insight, dan juga dari semua sahabat BPHN yang join dalam live Instagram ini. Luar biasa, banyak sekali masukannya, terutama suara-suara dari daerah. Ini memang hal yang sangat kita butuhkan ya, masukan dari daerah terutama. Cukup menarik pembahasan sore hari ini tentang RUU Bantuan Hukum. Langsung nih banyak sekali yang join, karena memang ketika kita berbicara tentang bantuan hukum, terutama kepada masyarakat miskin, ini memang hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Apalagi dalam 2 tahun ini jumlah masyarakat miskin semakin bertambah, kemudian banyak masyarakat kita yang belum paham hukum atau melek hukum, bahwa ketika ada permasalahan hukum, saya harus kemana ya? Pengacara, saya tidak ada uang nih untuk membayar pengacara. Selalu mindsetnya adalah ketika bermasalah hukum, untuk mendapatkan keadilan, harus punya uang yang banyak untuk bisa dilindungi, mendapatkan keadilan itu sendiri. Sehingga saya rasa kita semua harapannya sama, baik dari narasumber maupun rekan-rekan sahabat BPHN yang terhubung atau yang mengikuti live Instagram sore hari ini, bahwa RUU ini harus segera disahkan. RUU ini harus menjadi urgensi dari negara ini, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia. Termasuk juga tadi persebaran OBH sendiri, harapannya jumlah OBH semakin banyak, kemudian juga merata di seluruh Indonesia, terutama bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di provinsi atau kota-kota kecil. Sehingga memang masyarakat kita betul-betul mendapatkan perlindungan dari negara, seperti itu. Harapannya juga RUU Bankum segera disahkan, tersosialisasikan ke masyarakat dengan baik, dan tentunya harapan utamanya ialah fasilitas ini dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin di Indonesia yang tidak paham hukum. Kemudian rekan-rekan di daerah, baik Kanwilkumham dan OBH, dapat memberikan bantuan ini secara tepat sasaran dan tidak menyalahgunakan anggaran ini. Karena negara ini kan sangat jelas ya, kita butuh orang baik sebagai representatif negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang niat, mau, dan berkenan membantu sesama. Itu yang memang masih sangat kurang di Indonesia menurut saya untuk menjadi permasalahan bersama di negeri kita ini. Sahabat BPHN, apabila kalian yang menyaksikan tayangan ini memiliki aspirasi yang perlu disuarakan, kami sangat open sekali, bahkan silahkan share kepada banyak orang untuk menyuarakan aspirasinya di partisipasiku.bphn.go.id. Sudah waktunya bersuara, bukan lagi protes, hanya sekedar protes di jalan, tapi bersuara untuk memberikan solusi kepada negara ini melalui partisipasi.bphn.go.id. Kita sama-sama ingin Indonesia bangkit, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Jangan hanya sekedar jargon, tapi juga harus menjadi lebih baik, terutama di bidang hukumnya, dan ini kita membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat di Indonesia, seluruh sahabat BPHN di sini. Untuk itu kami mengajak sekali lagi kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, mari bersama membangun regulasi yang berkualitas di partisipasiku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dian dan Mbak Dini, atas waktunya. Terima kasih Nurul. Di hari Jumat menyambut weekend, tapi malah kita ganggu, tapi nggak apa-apa ya, kita memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang kita, pemerintah,
sangat adaptif loh dalam menyempurnakan RUU Bankum saat ini, seperti itu. Saya Nurul bersama seluruh kru yang bertugas. Ruangan ini gak padat sih, tapi ada beberapa orang yang membantu saya di balik layar dan adalah orang-orang yang luar biasa. Kami bertugas dan mohon undur diri. Sampai jumpa di BPHM Talks segmen partisipasiku lainnya yang pastinya akan lebih menarik pembahasannya, dan kita akan membahas, atau mungkin sahabat BPHN di sini ingin merekomendasikan kita bahas NA RUU apa ya, terutama kalau misalnya itu dibahas oleh pemerintahan, tentunya bisa BPHN provide untuk kita bahas pada ruang diskusi publik seperti ini, yaitu di BPHN Talks, di live Instagram kita, atau di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk follow Instagram @bphn_Kemenkumham, like semua postingannya, komen ingin bahas naskah akademik apa selanjutnya. Dan thank you for watching, thank you for join in this public discussion ya kita sore hari ini. Have a great day, terutama narasumber kita. Stay safe and stay healthy semuanya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat semuanya. Kita end.